Sidang lanjutan perkara pembunuhan Brigadir Yosua kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hari ini, agenda sidang dilanjutkan untuk 5 terdakwa kasus obstruction of justice atau upaya perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua. Sidang dilakukan terpisah, Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria dengan agenda pemeriksaan saksi di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara Cuk Putranto, Baikuni Wibowo dengan agenda mendengarkan tanggapan jaksa penuntut umum dan Irfan Widianto dengan agenda pemeriksaan saksi yang dilakukan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam persidangan hari ini, jaksa penuntut umum memanggil 13 saksi untuk memberikan keterangan di hadapan majelis hakim terkait upaya perusakan CCTV di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Namun dari 13 saksi yang diminta jaksa penuntut umum, hanya 9 orang yang hadir untuk memberikan keterangan. Di antaranya mantan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Ridwan Riki Nelson Soplanit, mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, serta AKP Faizal Samuel dan Ibda Arsyad Daifa Gunawan. Selain itu, JPU juga menghadirkan Kanit Ranmor Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Dimas Arki Jati Pratama, Pelaksana Harian Divpropam Polri, Arianto, Asisten Rumah Tangga Ferdi Sambo, Diryanto, Pengusaha CCTV, Chong Chiu Fung alias Afung. Dalam dugaan tindak pidana obstruction of justice, terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria didakwa melanggar pasal berlapis, yakni pasal 49 Undang-Undang ITE dan pasal 233 KUHP, serta pasal 221 KUHP tentang tindak pidana mengganggu sistem elektronik dan upaya penghilangan barang bukti dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Ya, sidang lanjutan perkara pembunuhan Brigadir Yosua kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hari ini agenda sidang dilanjutkan untuk 5 terdakwa kasus obstruction of justice atau upaya perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua. Untuk mengetahui lebih lanjut, kami telah terhubung dengan Esra Ambarita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Esra, fakta-fakta menarik apa yang kemudian muncul dalam sidang perintangan penyidikan pada hari ini? Ya, selamat malam Rehat dan juga pemirsa. Memang dari sidang terdakwa obstruction of justice atau perintangan dalam penyidikan untuk Agus Nurpatria dan Hendra Kurniawan sudah berlangsung sejak pukul 10 pagi tadi dan sekarang masih dalam break atau dalam diskor, di mana memang nanti akan dilanjutkan untuk 3 kepolisian atau anggota polisi yang hendak bersaksi mengenai kasus pembunuhan almarhum Yosua. Untuk diketahui bahwa sudah 6 saksi diperiksa, di mana untuk lebih rincinya ada saksi asisten rumah tangga, kemudian juga pengusaha CCTV, dan sebanyak 4 orang ini adalah berasal dari jajaran Polri, mereka yang bekerja di Polres Jakarta Selatan. Yang menarik adalah dalam kesaksian Afung disebutkan bahwa ia hanya memperbaiki CCTV yang disebutkan atau perintah dari ajudan Ferdi Sambo. Inilah yang diterangkan dengan dibayar langsung sebanyak 3 juta lebih, dan ia tidak mengetahui sebenarnya apa alasan dalam perbaikan CCTV yang disampaikan oleh dari Ferdi Sambo ini. Kemudian juga yang menarik yang sempat membuat hakim bertanya kepada saksi untuk asisten rumah tangga dari Sambo yakni Kadir, mengapa kesan jawabannya terlalu berbelit-belit dan terlalu cepat untuk dilontarkan. Karena yang menariknya bahwa Kadir menyampaikan bahwa ia turut serta membersihkan darah bekas dari pembunuhan almarhum Yosua, namun ia tidak merincikan secara langsung siapa yang memerintahnya. Kemudian juga bahwa dari Kadir sendiri ini disampaikan ia sekali lagi hanya mengikuti perintah dari atasan. Dan mengenai CCTV, ia mengetahui bahwa ada 8 kamera CCTV yang dipasang di Duren 3 Jakarta Selatan. Namun tadi hakim menanyakan kurang lebih seperti ini, jika Anda memang mengetahui, ini artinya Anda mengetahui bagaimana privasi dari terdakwa Putri Chandrawati. Dan ini dijawab dengan tertawa hingga membuat hakim sedikit melakukan interupsi terhadap saksi ini. Dan pemirsa, sekarang kita akan menunggu nanti atau tepat pukul 6:30 akan ada
3 saksi lagi yang diperiksa, di mana ini hal menarik karena akan ada mantan dari Kasat Polres Jakarta Selatan yang akan memberikan keterangan bagaimana Verdi Sambo melalui alur ceritanya membeberkan dengan skenario tembak-menembak dan membuat seolah-olah memang bahwa pelecehan seksual sudah terjadi atas Putri Chandrawati. Kemudian ia meminta kepada Kasat Polres Jakarta Selatan agar mengetahui cerita ini dengan membawa anak buahnya saja atau orang-orang tertentu saja untuk memeriksa seperti apa olah TKP yang berada di Duren 3 Jakarta Selatan. Kembali ke Anda, Rehat. Baik, terima kasih. Esra Ambarita melaporkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, Chong Chu Fung alias Afung pemilik toko DVR CCTV menjadi saksi pertama yang dimintai keterangan dalam sidang kasus perintangan penyidikan dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Berikut keterangan saksi yang kami rekam sebelumnya. Itu tidak ada kerusakan dari DVR yang saudara ganti. Ya, pertanyaannya, kenapa kok nggak rusak diganti gitu? Apa tidak menjadi pertanyaan saudara gitu? Selama ini kalau pekerjaan saya seperti di lapangan ini, maksud saya kan pekerjaan lepas Pak. Sama terima ada order untuk mesin penggantian itu, saya sesuai dengan pesanan customer saya. Ya itu sudah saudara jelaskan Ya, tadi. siap. Yang ditanya adalah, ya ngapain juga ini nggak ada kerusakan kok diganti kan gitu? Paling tidak kan ada dalam pemikiran saudara yang seperti itu. Ada. Iya. Seperti itu ada. Karena terus? saya pikir ini mesin Cina. Dan saya sempat kepikir ini kok pos penjagaan kok pakai mesinnya mesin Cina. Kenapa nggak pakai bagusan gitu yang Taiwan? Ya saya pikir ya mungkin karena pengurus komplek yang di sana pemesan seperti ya udahlah. Memang penggantian itu. Saudara mau jawab itu maksudnya apa? Enggak, secara saya melakukan analisa sendiri dalam pikiran saya melakukan pengganti DVR. Oh kenapa ganti? Oh ini mesin lama. Yang saya ganti ini mesin lebih baru. Sekalipun demikian kan saudara sudah sebutkan tadi, saudara katakan bahwa ini tidak ada kerusakan gitu loh. Iya memang tidak ada kerusakan, tapi karena saya disuruh saudara Ivan untuk ganti. Jadi saudara Ivan itu ada customer saya kan tidak ada kepentingan di sana Pak untuk tanya kenapa harus diganti. Iya, saya cuma melakukan apa yang disuruh ya saya ganti. Baik, dengan demikian pertanyaan akan berlanjut. Ya saudara tadi sudah katakan bahwa saudara kenal dengan Aceh dari tahun 2011 ya? Kurang lebih saya tidak ingat ya. Pas 2011 dan sudah beberapa kali saudara diminta tolong oleh Aceh untuk melakukan pergantian. Kalau untuk penggantian tidak Pak ya. Jadi memang saya kan. Tadi saudara sudah jelaskan. Oke. Saudara sudah beberapa kali diminta untuk melakukan pergantian. Perbaikan di rumah Pak. Iya. Oke. Pertanyaannya, pada waktu saudara diminta untuk mengganti oleh saudara Aceh, apakah yang diganti itu juga punya kerusakan yang apa tidak ada kerusakan? Seperti yang saudara ganti, diminta ganti. Ini masalah maaf Pak, maaf yang mulia. Itu tinggal dijawab saja. Ya, yang saudara diminta tolong oleh saudara Aceh tadi untuk mengganti DVR, ya, apakah yang diganti, yang diminta tolong tadi itu juga tidak dalam keadaan rusak? Izin yang mulia, DVR yang mana nih? Nah, Yang di rumah atau? dimanapun yang saudara diminta tolong, karena saudara tadi kan katakan sudah beberapa kali diminta tolong Itu oleh yang Aceh. Iya. Makanya pertanyaannya seperti itu. Pernah yang mulia. Iya, makanya pertanyaannya adalah apakah yang diminta tolong untuk mengganti tadi, ya, DVR yang diganti tadi juga DVR yang tidak rusak. Ini yang saya ganti itu dalam kondisi rusak. Kalau tidak rusak saya belum pernah. Kecuali memang ada satu kali penggantian untuk mengupdate mesin ke versi yang terbaru. Mesin yang saya pasang ini kurang lebih ada bertahan kurang lebih 2 tahunan sampai 1 tahun lebih. Biasa masalah di power supply mati atau kamera mati kena petir atau kabelnya putus. Ya. Ya, yang selain di rumahnya Aceh, ya, di mana lagi yang saudara dimintain tolong untuk melakukan pergantian DVR? Di kantornya atau di mana? Mungkin di rumah. Jangan mungkin, saudara. Maaf Pak yang mulia. Iya. Customer saya banyak, jadi intinya Saya cuma yang ditanya itu yang Aceh, yang lain saya tidak tahu. Saya tidak tanya yang lain. sama ini tidak ada yang mulia. Cuma yang di rumah aja yang mulia ya. Di rumah saja. Kenapa saudara katakan sudah berkali-kali
saudara diminta tolong oleh saudara Acai. Ya itu karena berhubungan dengan ada akses pintu, ada kamera yang di rumah mati, tidak bisa online di ham. Di satu rumah itu beberapa kali begitu. Iya, yang mulia. Bukan dalam arti untuk setiap dipanggil ada penggantian mesin, tidak. Baik. Pertanyaan berikutnya, untuk DVR ya, kalau diganti, ya, bisakah dibedakan antara DVR yang sudah ada passwordnya dengan yang belum ada passwordnya ketika itu dibuka? Yang mulia, tolong diulang sekali lagi, Pak. Saudara kan tadi sudah jelaskan itu, ketika saudara akan membuka ini, DVR ini, itu tersebut di situ ada username, ada password. Iya. Ya, itu dimintakan. Betul. Ya. Nah, pertanyaannya, ya, ada nggak perbedaan antara ya yang sudah dikasih password dengan yang tidak dikasih password ya terhadap DVR? Secara sistem tidak ada, tapi untuk keamanan ada. Dan untuk membahas sidang perintangan penyidikan hari ini, sudah bergabung bersama dengan kami Komisioner Kompolnas Pak Albertus Wahyu Rudanto. Selamat malam Pak Albertus, Reinhard Sirait Pak di studio. Selamat malam Mas Reinhard Sirait. Baik, Pak Albertus, langsung saja kita melihat di sini materi utama sidang hari ini adalah bagaimana CCTV itu yang kemudian sebagai barang bukti dirusak atau bahkan diambil. Sebetulnya dalam aturan di internal kepolisian yang Kompolnas cermati, siapa yang berhak untuk mengamankan barang bukti CCTV? Apakah itu penyidik atau boleh pihak yang lain? Ya, terima kasih. Kami Kompolnas selalu melihat segala sesuatu dari ketentuan yang ada. Kalau melihat pada turunan dari Undang-Undang tentang nomor 181 tentang acara pidana tentang barang bukti, itu turunannya ada di Perkap nomor 10 tahun 2010 tentang pengelolaan barang bukti di lingkungan kepolisian. Oke. Kalau kita melihat ketentuan itu yang punya kewenangan sesuai dengan ketentuan adalah siapa-siapa anggota Polri yang memang diberi kewenangan penyidikan yang biasanya ada spraynya tersendiri. Ya. Oke, apakah kemudian Propam, Divisi Propam berhak untuk meminta barang bukti CCTV tersebut? Karena kemudian kita tahu juga bahwa di sini kuasa hukum terdakwa Hendra Kurniawan juga mengklaim bahwa kliennya ini sesungguhnya berhak untuk mengamankan CCTV, Pak Albertus. Ya, memang saya mengikuti perdebatannya memang soal diksi mengamankan. Tetapi kalau kita berpegang pada ketentuan penyidik, Propam itu kan belum tentu sebagai penyidik. Ya. Saya kira ini nanti hakim tentu akan mendalami lebih detail mengenai pengertian atau definisi dari penyidik itu. Karena di anggota Polri itu kan anggotanya kan banyak. Nah, Propam pun juga kalau setahu saya, Propam itu kaitan ketika melakukan pemeriksaan hal yang berkaitan dengan kode etik atau profesi. Ya. Bukan masalah pidana. Kalau masalah pidana, kewenangan ada pada teman-teman di penyidik di Bareskrim itu sepengetahuan kami. Ya. Oke, Pak Albertus, artinya Anda mengakui ya bahwa dari fakta-fakta persidangan hari ini terbuka bahwa ada oknum-oknum di kepolisian yang hari ini menjadi terdakwa memang melakukan pelanggaran, sehingga lagi-lagi ini momen untuk kembali mengevaluasi dong setelah kejadian ini. Oh ya, betul, kalau momen evaluasi memang benar. Jadi dengan sejumlah 30 orang lebih dinyatakan melanggar kode etik, itu jelas kan ada persoalan di internal Polri. Beberapa memang kemudian dibawa ke ranah pidana karena pelanggar kode etik bisa saja juga kategori melanggar pidana. Dan saya kira tadi penjelasan atau perdebatan atau argumentasi oleh kuasa hukum sah-sah saja ya, tinggal nanti hakim yang akan memutuskan melihat dengan pengertian apa yang dimaksud di dalam undang-undang. Saya kira itu kewenangan hakim. Makanya kalau tadi pertanyaannya apakah ini harus diperbaiki, jelas ada masalah yang
ada yang salah di dalam Oke. tindakan-tindakan anggota Polri atau personel Polri. Ya. Oke, tapi Pak Albertus, Anda melihat sebagai Komisioner Kompolnas, ya, Anda melihat ketika akhirnya Polres Jaksel terseret dalam pusaran kasus ini, bagaimana Anda mencermatinya? Karena di satu sisi juga ini kembali lagi soal citra Polri yang kembali dipertaruhkan dalam kasus ini, Pak Albertus. Iya, memang sesuai diskusi yang sudah berkepanjangan ini kan ada problem psikohierarkis itu, Mas. Nah, maka di dalam sidang kan muncul saya diperintahkan begitu berkali-kali. Nah, tetapi kalau dikaitkan dengan citra Polri, memang terus terang saja survei menunjukkan kejadian kasus FS ini dengan semua rangkaiannya, ditambah ada kasus-kasus baru yang muncul seperti Kanjuruhan dan kasus TM, memang secara survei menunjukkan ada penurunan kepercayaan publik, walaupun itu hanya dilakukan oleh personel-personel tertentu atau oknum tertentu. Tetapi memang ini berimbas langsung kepada institusi. Itu tidak bisa dipungkiri kenyataan itu, Mas. Ya. Oke, jadi jelas ya langsung berimbas terhadap institusi. Pak Albertus, kita lihat tadi saksi Diryanto mengatakan CCTV mati sejak tanggal 15 Juni. Sementara pada tanggal 8 Juli CCTV sempat merekam Yosua masih hidup. Nah, apakah Anda melihat bahwa jangan-jangan saksi ini juga terpengaruh dalam skenario Verdi Sambo? Bagaimana Kompolnas mencermati soal itu, Pak? Tapi kita jawab nanti. Kami akan segera kembali saat lagi.